Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang terdiri dari Jihanarita Maharani dan Lina Sri Ananda akan menjelaskan tentang interactive learning, world language education, content-based interaction, dan collaborative learning. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang interactive learning. Inti dari teori kompetensi komunikatif saat ini adalah pada dasarnya sifat komunikasi interaktif. Kelas interaktif kemungkinan besar akan menemukan 5 hal. Yang pertama, 1. Melakukan banyak pekerjaan berpasangan dan kerja kelompok. 2. Menerima masukan bahasa otentik dalam konteks dunia nyata. 3. Menghasilkan bahasa untuk komunikasi yang tulus dan bermakna. 4. Mempraktikkan komunikasi lisan melalui dan menerima serta spontanitas percakapan aktual. 5. Menulis untuk audiens yang sebenarnya bukan yang dibuat-buat. Memperluas cakupan umum dari proses pendidikan untuk memasukkan tidak hanya instruksi, tetapi juga perluasan pengetahuan. Perubahan peran dari penjaga pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran, menghadirkan tantangan dan kesempatan bagi pendidik untuk secara dramatis mengubah cara siswa mereka belajar. 2. Proses belajar yang efektif dan menyenangkan. Suasana hati siswa juga dipengaruhi dengan suasana belajar di kelas. Dengan demikian, jika proses belajar dengan menyenangkan, maka motivasi belajar siswa otomatis meningkat. Kelas akan menjadi lebih interaktif. Untuk mencapai proses tersebut yang menyenangkan tersebut, teknik penilaian pun harus disiapkan secara variatif. Ajukan pertanyaan pada siswa sesuai pada apa yang hendak diukur. Buatlah pertanyaan yang terbuka agar kreativitas siswa bangkit. Buat pertanyaan yang menantang namun juga tetap dapat dalam jangkauan. 3. Suasana kompetisi kelas yang menantang. Pada umumnya, setiap individu akan merasa lebih bangga jika mereka memiliki sesuatu yang lebih dibanding orang lain. Sebut saja lebih pandai, lebih berhasil, lebih baik, dan masih banyak lagi. Begitu juga sebaliknya, orang akan merasa sedih jika dirinya berada di bawah orang lain. Misal, lebih malas, selalu gagal, dan lainnya. Nah, disitulah setiap orang punya naluri untuk berkompetisi. Sebagai guru, perlu juga menyiapkan strategi agar kompetisinya berjalan dengan baik. Atur kompetisi yang dapat diikuti oleh semua siswa dan menghasilkan juara bergilir setiap waktu. Jadi bukan itu saja yang juara, tidak selalu itu saja yang menang, dan biarkan setiap siswa memiliki kesempatan menjadi juara di bidangnya masing-masing. Yang keempat, sumber belajar. Sumber belajar yang memadai haruslah mendukung dengan kurikulum, berkaitan dengan perkembangan diri, serta perkembangan karir. Gunakan buku yang terpercaya, audio, video, media yang menarik sehingga siswa tidak jenuh dengan penyampaian materi yang monoton. Semakin beragam dan lengkap sumber yang tersedia di kelas, akan makin besar kecenderungan siswa suka belajar. Yang kelima, bantuan belajar yang siaga. Ketika siswa mengalami kesulitan belajar, mereka pasti membutuhkan bantuan yang lebih paham. Bantuan belajar di sini bisa berasal dari guru kelas atau guru yang lain yang ditugaskan untuk membantu siswa. Jadi, dengan disediakannya bantuan belajar bagi siswa di kelas, maka mereka akan lebih suka belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang whole language education. Salah satu istilah yang paling populer saat ini menyapu profesi kita. Seluruh bahasa telah ditafsirkan secara luas dan berbeda sehingga sayangnya hampir kehilangan dampak yang pernah dimilikinya. Kata Rick pada tahun 1991 untuk ulasan yang sangat baik tentang pendidikan bahasa secara keseluruhan. Awalnya, istilah tersebut berasal dari penelitian reading dan digunakan untuk menekankan keutuhan bahasa sebagai kebalikan dari pandangan yang memecah bahasa ke dalam bit dan potongan fonem, grophemes, morphemes, dan kata-kata interaksi dan interkoneksi antara bahasa lisan, mendengarkan dan berbicara, dan bahasa tertulis, membaca dan menulis, dan pentingnya dalam masyarakat melek huruf kode tertulis sebagai hal yang alami dan berkembang seperti halnya kode lisan. Sekarang, istilah itu telah mencakup lebih banyak lagi. Seluruh bahasa adalah label yang telah digunakan untuk mendeskripsikan
pembelajaran kooperatif, pembelajaran partisipatif, pembelajaran yang bersifat pada siswa, fokus pada komunitas pelajar, fokus pada sifat sosial bahasa, penggunaan bahasa yang otentik dan alami, bahasa yang berpusat pada makna, teknik penilaian holistik dalam pengujian, integrasi dari 4 keterampilan. Tujuan kegiatan belajar mengajar di kelas adalah menguasai kompetensi atau pembelajaran oleh siswa. Hal ini ditunjukkan agar siswa dapat mencapai tujuan belajar secara maksimal. Akan tetapi, terkadang ada hambatan oleh para pengajar ketika hendak mencapai tujuan mereka karena rendahnya gairah siswa untuk belajar. Tentu ini dampaknya tidak baik dan siswa tidak dapat menguasai kompetensi atau tujuan pelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang content-based instruction. Content-based instruction adalah pendekatan pengajaran bahasa yang tidak berfokus pada bahasa itu sendiri, melainkan pada apa yang diajarkan melalui bahasa tersebut. Artinya, bahasa menjadi media dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dalam pendekatan CBI, siswa mempelajari dengan menggunakannya untuk mempelajari konten baru lainnya, misal dengan mempelajari revolusi Perancis sambil menggunakan bahasa Perancis. Bahasa yang dipelajari dan digunakan diajarkan dalam konteks konten. Teori di balik CBI adalah bahwa ketika siswa terlibat dengan lebih banyak konten, itu akan mendorong motivasi intrinsik. Siswa akan dapat menggunakan keterampilan berpikir yang lebih maju ketika mempelajari informasi baru dan akan kurang fokus pada struktur bahasa. Pendekatan ini sangat berpusat pada siswa karena bergantung sepenuhnya pada kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa. Bagaimana CBI dapat digunakan di kelas bahasa? Tidaklah cukup hanya dengan mengintegrasikan konten ke dalam kelas bahasa. Itu harus dilakukan secara efektif. Masukan yang diperluas, keluaran yang berarti, dan umpan balik tentang bahasa dan pemahaman konten. Masukan yang diperluas, keluaran yang berarti, dan umpan balik tentang bahasa dan pemahaman konten, pengumpulan, pemrosesan, dan pelaporan informasi, keterampilan, terintegrasi atau menggunakan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan dalam kegiatan kelas alami. Kegiatan berbasis tugas dan pekerjaan proyek ditingkatkan dengan prinsip pembelajaran kooperatif, pelatihan strategi untuk menghasilkan pelajaran strategis yang lebih sadar secara metakognitif, dukungan visual, misal gambar, pengaturan grafik, jenjang bahasa, dan lain-lain. Instruksi tata bahasa kontekstual, kegiatan sintesis puncak atau pengetahuan ditampilkan secara tertulis dan lisan. Saya Lina Sri Ananda, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Berikutnya adalah materi tentang kolaboratif dan kooperatif learning. Yang pertama, collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan pendidikan untuk belajar mengajar yang melibatkan kelompok peserta didik yang bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah, menyelesaikan tugas, atau membuat produk. Pembelajaran kolaboratif juga disebut sebagai instruksi yang melibatkan siswa yang bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Berbicara masalah tim, di sini ada 5 elemen yang dicakup oleh Johnson dan Smith tahun 1991. Yang pertama, saling ketergantungan yang positif, maksudnya anggota tim berkewajiban untuk mengandalkan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Yang kedua, akuntabilitas individu. Semua siswa dalam kelompok dimintai pertanggungjawaban untuk melakukan tugas mereka untuk penguasaan semua materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, interaksi promotif tatap muka. Meskipun beberapa dari kelompok mungkin dibagi dan dilakukan secara individu, beberapa harus dilakukan secara interaktif dengan anggota kelompok, saling memberikan umpan balik, menantang kesimpulan dan alasan satu sama lain, dan mungkin yang paling penting, mengajar dan mendorong satu sama lain. Yang keempat, penggunaan keterampilan kolaboratif yang tepat. Siswa didorong dan dibantu untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan
membangun kepercayaan, kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, dan manajemen konflik. Kemudian yang terakhir, pengolahan kelompok. Anggota tim menetapkan tujuan kelompok secara berkala, menilai apa yang mereka lakukan dengan baik sebagai sebuah tim, dan mengidentifikasi perubahan yang akan mereka buat agar berfungsi lebih efektif di masa depan. Di sini ada 4 strategi pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, berpikir berpasangan, yaitu instruktur mengajarkan pertanyaan lebih disukai yang menuntut analisis, evaluasi, atau sintesis, dan memberi siswa untuk sekitar 1 menit untuk memikirkan tanggapan yang sesuai. Yang kedua, wawancara 3 langkah. Biasa digunakan sebagai pemecah kebekuan atau latihan membangun tim. Struktur ini juga dapat digunakan film atau artikel. Yang ketiga, jigsaw sederhana. Anggota fakultas membagi tugas atau topik menjadi 4 bagian dengan semua siswa dari setiap tim pembelajaran secara sukarela menjadi ahli di salah satu bagian. Kemudian nomor kepala bersama. Anggota tim pembelajaran biasanya terdiri dari 4 individu. Instruktur mengajukan pertanyaan biasanya bersifat faktual, tetapi membutuhkan beberapa keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di sini berikutnya kondisi untuk pembelajaran kolaboratif yang efektif. Ada 3 syarat utama untuk pembelajaran kolaboratif yang efektif. Yang pertama, komposisi grup, kedua, fitur tugas, dan media komunikasi. Komposisi grup adalah salah satu faktor yang menentukan efisiensi pembelajaran kolaboratif adalah komposisi kelompok. Faktor ini ditentukan oleh beberapa variabel, yaitu usia dan tingkatan peserta, ukuran kelompok, perbedaan antara anggota kelompok, dan lain-lain. Kemudian fitur tugas, efek kolaborasi bervariasi sesuai dengan tugasnya. Kemudian media komunikasi, apapun tugas dan anggota kelompok yang telah dipilih, kolaborasi tidak dapat berjalan karena media yang digunakan untuk komunikasi tidak memadai. Berikutnya membahas tentang kooperatif. Apa itu kooperatif? Pembelajaran kooperatif melibatkan penataan kelas di sekitar kelompok kecil yang bekerja sama sedemikian rupa sehingga keberhasilan setiap anggota kelompok bergantung pada keberhasilan kelompok. Di sini ada 5 elemen kunci yang membedakan pembelajaran kooperatif dari sekadar menempatkan siswa dalam kelompok untuk belajar. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Anda akan tahu bila Anda telah berhasil menyusun saling ketergantungan positif ketika siswa merasa bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama. Nah, hal ini dapat dicapai melalui tujuan bersama, pembagian kerja, pembagian materi, peran, dan dengan membuat bagian dari nilai yang siswa bergantung pada kinerja anggota kelompok lainnya. Kemudian akuntabilitas individu. Inti dari akuntabilitas individu dalam pembelajaran kooperatif adalah siswa belajar bersama tetapi tampil sendiri. Lalu berikutnya interaksi tatap muka atau promosi, aktivitas kognitif dan dinamika interpersonal yang penting hanya terjadi ketika siswa saling mempromosikan pembelajaran. Kemudian keterampilan sosial interpersonal dan kelompok kecil. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar materi pelajaran akademik atau kerja tugas, dan juga keterampilan interpersonal dan kelompok kecil atau kerja tim.
Yang terakhir, pemrosesan kelompok. Setelah menyelesaikan tugas mereka, siswa harus diberikan waktu dan prosedur untuk menganalisis seberapa baik kelompok belajar mereka berfungsi dan seberapa baik keterampilan sosial yang digunakan. Kemudian di sini membahas tentang teknik pembelajaran kooperatif. Teknik pembelajaran kooperatif terdiri dari diskusi, pengajaran timbal balik, penyelenggaraan grafis, menulis, dan pemecahan masalah. Yang pertama, diskusi. Diskusi memberi dan menerima yang baik dapat menghasilkan pengalaman belajar yang tak tertandingi saat siswa mengartikulasikan ide mereka. Yang kedua, pengajaran timbal balik atau menjelaskan, memberikan umpan balik, memahami perspektif alternatif. Kemudian penyelenggaraan grafis, menemukan pola dan hubungan, menulis, mengatur, dan mensintesis informasi. Yang terakhir, pemecahan masalah, mengembangkan strategi dan analisis. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bisa dipahami. Terima kasih.